Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga untuk altcoinnya itu adalah Shiba, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk XLM, CAZ, Ocean, kemudian ini ada Phantom juga dan beberapa yang lain juga, Dogecoin juga udah pernah saya bahas. Nah, kemarin memang diupdate Bitcoin yang kemarin itu sudah disampaikan ya untuk beberapa news yang bisa dibilang FAT gitu ya, mengarah ke pasar kripto yang kurang bagus lah. Kemudian ditambah juga dengan infonya juga ya, ini baru sekitar 14 jaman yang lalu, kalau misalkan crypto exchange Kraken ya yang kemarin itu sedang diinvestigasi sama SEC ini udah shutdown lah ya untuk stakingnya. Ya, ini mengikuti istilahnya peraturan ataupun yang sedang diinvestigasikan sama SEC. Jadi intinya SEC ini lagi ngegencet nih ya program-program staking dan lain sebagainya ya. Jadi istilahnya mereka gencar ke hal staking perstakingan di exchange kripto gitu ya. Dan si exchange Kraken ini kabarnya juga membayar ya sejumlah uang istilahnya biar nggak berlarut-larut juga kasusnya gitu ya. Mungkin juga udah deal juga ya dengan pihak SEC-nya. Dan di sini kita bisa baca juga ya teman-teman, kalau misalkan dari exchange Kraken-nya juga udah setuju gitu ya untuk istilahnya menghentikan staking, istilahnya mengikuti regulasi ataupun peraturan yang akan diterapkan sama si SEC ya. Selain juga dia bayar sejumlah uang juga. Dan next lagi apalagi yang cukup menarik di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada New York Regulator ini lagi menginvestigasi ke BUSD dan USDP stable coin teman-teman. Ya, jadi BUSD ini adalah salah satu produk stable coin dari Binance ya. Jadi mungkin untuk yang stable coin juga sekarang ini lagi gencar diinvestigasi atau ditekan juga. Jadi ya mungkin ini bisa lebih berhati-hati lah buat kita semua yang bermain di market kripto, karena udah dari kemarin bau-baunya udah narasi negatif itu udah semakin kenceng. Ya kita nggak akan pernah tahu gitu ya di hari apa, di jam berapa, di detik apa market kripto mungkin bisa drop lagi lebih dalam ya. Saya pribadi nggak ngomong crash dan lain sebagainya, cuman bisa aja dia drop lagi lebih dalam gitu ya. Jadi ini teman-teman yang perlu diperhatikan dan di-note. Dan juga di tanggal 14 itu ada rilis data CPI juga ya. Jadi prepare teman-teman, ini udah tanggal 10, berarti kurang lebih tinggal 4 hari lagi menjelang rilis data CPI ya. Kalau misalkan nanti rilis data CPI-nya malah melonjak naik gitu ya, inflasinya naik lagi ya, mungkin market akan kembali makin merah padam lagi. So ya, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ini adalah pembahasan kemarin ya, ketika memang secara daily ini sempat mantul ya ketika retest di area support di sekitar 22.500 22.600-an dolar. Ini sempat nge-spike naik, dan di box warna hijau ini ya, ini menjadi area kunci pertama untuk si Bitcoin. Sayangnya memang dia gagal untuk close candle di atas 23.500 dolar, kemudian kena reject, dan next candle malah red candle besar nih teman-teman. Kita bisa lihat satu balok merah, dan sekarang ini posisinya, ini akan coba saya hapus lagi ya. Posisinya ini dia testing di box merah. Dan juga ada EMA 34 nih, garis warna biru secara daily time frame. Jadi di situ adanya confluence of support, di mana pada pergerakan sebelumnya ini sempat menjadi resisten, ini juga resisten, ini juga resisten, become support. Ya, jadi ini dulu yang perlu diperhatikan. So kalau memang si Bitcoin kembali ataupun dikasih naik, mungkin kita bisa ekspektasikan secara daily loh ya. Ini kita kalau lihat secara daily, kalau misalkan kenaikannya pun ini korektif gitu ya, mungkin ngetes lagi ke area support sebelumnya ya. Mungkin kita bisa expect untuk dia naiknya secara perlahan atau korektif sebelum dia terbreakdown lagi untuk ngejar ataupun drop lebih dalam ya. Dan di sini juga ada EMA 55 nih secara time frame daily, ini 21 guys ya. Sorry, ini 21, garis kuning ini 21 ya. Jadi mungkin kita bisa ekspektasi seperti ini jikalau dia mengalami kenaikan secara korektif gitu ya, untuk drop lagi mungkin kembali ngetes ke dalam area ini di sekitar 21.100-an sampai 21.600-an dolar ya. Dan untuk skenario atau worst case skenario nya si Bitcoin ini bisa aja dia cuma sideways gitu ya, kemudian melanjutkan penurunannya. Bisa nggak? Bisa banget nih teman-teman ya. Jadi makanya mungkin buat teman-teman bisa sekali diperhatikan ini secara daily, apalagi ya. Masih mungkin gak dia lanjut turun ya? Masih. Kenapa saya bilang masih mungkin? Kita bisa lihat di sini belum adanya reaksi yang signifikan dari buyers, cuman memang dia sempat ketahan ya, cuman belum ada istilahnya perlawanan yang signifikan dari buyersnya ya. Mungkin di sini adanya istilahnya ada indikasi lah untuk nanjak lagi gitu ya. Belum ada teman-teman ya, baru cuman kemarin sempet dump, dan sekarang ini cuman kehenti aja. Nah, possible-nya kalau secara daily kan kita bisa lihat nih di sekitar area sini ya. Kita bisa lihat lebih detail lagi kalau misalkan kita turun time frame ke 1 jamnya. Ini udah
pembahasan kemarin ya, dimana sebelumnya adanya trendline support dan akhirnya sudah di breakdown, dijebol gitu ya. Di sini sempat di retest nih ya, di situ ada EMA 2134 dan juga trendline support menjadi resisten. Di sini sempat di testing di sekitar $22.800, kemudian kena reject, drop, bahkan jebol lagi nih dari area supportnya di box merah ini ya. Ini juga sudah terbreakdown. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk time frame 1 jamnya ya, di area sini dia kan posisinya lagi testing nih teman-teman. Sebentar ya, coba akan saya tandain waktu dia testing. Nah, di sini kan sebelumnya menjadi area resisten nih. Nah, sekarang lagi di testing ini di sekitar 21.400 sampai 21.600-an dolar ya untuk terdekatnya si Bitcoin nih. Jadi kalau misalkan dia terbreakdown lagi, kita mungkin bisa lihat di beberapa area di sini. Sebelumnya ada tekanan ataupun kekuatan dari buyers sampai harganya itu lanjut naik nih. Ini di sekitar 20.850 sampai 21.070 dolar ya. Next lagi di sekitar berapa? Next lagi mungkin kita bisa perhatikan di kisar-kisaran area sini nih, teman-teman. Di sekitar area sini, yap. Kemudian kita extend sedikit ke bawah karena kita bisa lihat ya beberapa kali bikin tail candle panjang ke bawah seperti ngejebot liquidity sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Ini di kisar-kisaran berapa? Di sekitar 20.400 sampai 20.700 dolar. Jadi untuk si Bitcoin bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area krusialnya dia gitu ya, yang nanyain kalau misalkan dia bahkan lanjut turun lagi gitu ya. Dia nggak seperti yang kemarin ataupun tadi kita ekspektasikan untuk retrace dulu ke atas, malah di sini dia lanjut turun nih. Ya, lanjut turun kita bisa lihat ke beberapa next target support yang bisa dipertimbangkan. Istilahnya ini menjadi target 1, 2 dan ketiganya yang terdekat untuk si Bitcoin. Ya, kita balik lagi belum lihat nih di sini mungkin adanya tanda-tanda untuk dia adanya mantul dan lain sebagainya. Ya, kita bisa expect kalau dia turun pun dia bisa ngejar ke beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman. Kalau kita lihat lebih detail secara time frame 1 jam gitu ya. Karena kita bisa lihat sebelum-sebelumnya ini ngebentuk seperti tail candle dan lain sebagainya, makanya saya coba turun time frame ke time frame 1 jamnya ya. Jadi makanya kita bisa mendapatkan beberapa area mungkin yang bisa kita pantau. Nah, balik lagi sama juga teman-teman, kalau misalkan dia nggak nyampe ke trendline bagian atas di sini sebelumnya zona ya, menjadi support and then become resist gitu. Kalau misalkan dia nggak nanjak setinggi itu pun kita balik lagi bisa menggunakan untuk EMA 21 dan 34 nya di sini. Di sini garis kuning dan ya kuning dan biru nih. 21 dan 34 nih teman-teman. Jadi kalau misalkan dia perlahan kemudian kena reject mungkin baru bisa dimanfaatkan gitu ya. Ini mungkin nanti di sekitar 21.970 sampai sekitar 22.100 dolar, mungkin sekitar area situ. Ya, jadi kalau misalkan di situ kena reject mungkin teman-teman udah bisa pertimbangkan dengan beberapa area targetnya gitu ya. Yang tadi sudah saya sampaikan untuk Bitcoin secara hourly time frame ya. Jadi yang nanyain sudah saya sampaikan jelas gitu ya. Untuk time frame yang lebih kecil kita bisa lihat untuk potensi area yang bisa dituju sama si Bitcoin ya. Next, ini untuk SHIBA. Nah, untuk SHIBA sendiri ini secara daily-nya kita bisa lihat di sini adanya seperti triangle pattern, kemudian dia mampu break and then next target sudah ke achieve, bahkan sempat nge-spike bikin tail candle ya sampai 1573 lah, sekitar kisaran situ, kemudian dia perlahan ke reject dan ya kita bisa perhatikan juga area sebelumnya di sini menjadi resisten, biasanya kan become support. Kemudian kalau kita extend ke samping pun sebelumnya juga menjadi area resisten. Cuman sayangnya si SHIBA nggak mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan dari level tersebut. Dia malah lanjut turun lagi lebih dalam dan bahkan sampai ngetes nih garis biru di EMA 34 dan baru mendapatkan reaksi dari situ. Posisi sekarang pun lagi testing nih terhadap, sebentar nih warna kuning itu EMA 21 nya teman-teman ya, di sekitar 1246 sekitar area situ lah. So kalau misalkan secara daily pun kalau dia masih lanjut naik mungkin kita bisa ekspektasikan gitu ya, dia naik sedikit lebih tinggi bahkan ngejar sampai area sini yang sebelumnya menjadi area resisten. Jadi di sekitaran 1268 sampai 1301 dolar, sekitar area situ ya. Kalau misalkan dia naik ke area situ perlahan, jadi mungkin kita bisa turun time frame aja teman-teman ya, ke time frame 4 jam. Oke. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mengalami kenaikan yang bertahap gitu ya, misalkan seperti ini korektif banget, kenaikannya makin lama makin sulit ya, mungkin baru bisa dipertimbangkan lah area ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nanyain, oke, kalau misalkan si SHIBA naik perlahan, kita bisa pantau area sini atau sedikit lebih atas di sekitar berapa, di sekitar sini ya. Kita lihat time frame 4 jam ini lebih jelas lagi, tekanan seller masuk dari sini nih. Nah, di sini teman-teman
Ya, ini di sekitar 1322 sampai 1342. Ya, jadi kalau misalkan dia seperti ini pergerakan korektifnya atau memang dia mengambil sedikit lebih atas, mungkin di area sini bisa kita pertimbangkan nih. Misalkan dia mengambil sedikit lebih atas gitu ya di kisaran sini. Nah, ini mungkin bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Sebentar. Nah, ya kurang lebih di sini menjadi dua area yang bisa diperhatikan nih untuk Shiba Inu. Ya, jadi kalau misalkan kenaikan bertahap, mungkin kita bisa ekspektasikan di antara dua area ini, baru mungkin bisa teman-teman pertimbangkan lah sesuai dengan trade plan kalian masing-masing. Dan juga untuk target areanya, ya di area mana? Di areanya masih sama ini. Coba akan saya hapus dulu biar nggak kebanyakan gitu ya garis-garisnya. Di area sini teman-teman. Nah, di area sini yang sebelumnya menjadi area resisten. Sebentar nih, resisten, become support, dan di sini juga support juga ya. Ini di sekitar 1185 sampai sekitar 1206 nah, atau 1210 untuk si Shiba Inu gitu ya. Jadi yang nanyain sudah saya sampaikan untuk area-area krusialnya. Berikut kalau misalkan area ini jebol, next lagi di sekitar berapa? Next lagi di sekitar sini ya. Tahun secara zonasi sempat saya tandain juga nih di sini lebih bawah. Ini di sekitar 1097 sampai 1130. Ini sebelumnya menjadi area resist, support, and then support lagi. Ya, jadi bisa dipertimbangkan mungkin buat teman-teman yang lagi istilahnya menunggu Shiba dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia mengalami kenaikan yang jauh lebih korektif ketimbang ya penurunannya ini agresif banget tuh ya, agresif banget, impulsif banget, ya mungkin baru bisa dipertimbangkan kalau misalkan kenaikannya pun jauh lebih korektif dan bertahap, untuk mungkin pertimbangan mengambil short dan lain sebagainya. Ya, jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk Shiba Inu quick update dan juga Bitcoinnya. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.